Terpujilah Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat berkumpul bersama-sama dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Adalah kerinduan kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi bagian kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami dapat diajar, dapat diberikan sukacita, dikuatkan, ditegur, dan diingatkan Tuhan sanggupkan kami untuk lebih mengerti dan dipenuhi dengan hikmat, sehingga kami tahu apa yang kami dapat lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Untuk itu biarlah kami bersiap-siap dan berjaga-jaga, dan biarlah Tuhan-Mu selalu di kekuatan dalam kehidupan kami. Berbicara bagi kami ya Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Di pagi ini saya mau kita membuka kitab Yohanes yang ke-17. Di kitab Yohanes banyak sekali kitab Yohanes pasalnya 17 ini, dan doa. Jadi saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda membuka, karena ini ada begitu banyak janji di dalam Yohanes 17, dan yang diangkat di sini Yohanes 17 ayat yang ke-26 dengan tema kita di pagi ini lewat buku perenungan Yesus nama di atas segala nama. Tema kita yaitu Kepala Kita yang Mulia. Yohanes 17 ayat 26 berfirman, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku dan mereka." Dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, Kristus menyatakan suatu misi. Dia mengatakannya dalam doanya yang terakhir di depan umum. "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Tuhan mengatakan, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu." Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Kalau kita dapat memahami tabiat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Musa, maka kita juga akan segera menundukkan kepala dalam kekaguman dan pujian. Yang Yesus pikirkan tidak lain hanyalah supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku haruslah ada di dalam setiap hati umat-umat Allah, agar mereka boleh membagikan pengetahuan mengenai Allah kepada orang lain. Betapa hal ini adalah suatu jaminan yang pasti bahwa kasih Allah akan memenuhi hati semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang pasti akan dipersiapkan karena Dia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya, datang kepada Allah melalui Dia dengan seutuhnya. Orang-orang yang mengambil bagian dalam penderitaannya di dunia ini, dalam kerendahannya menanggung beban demi namanya, akan memiliki kasih Allah yang dilimpahkan ke atas mereka sebagaimana yang telah dilimpahkannya kepada Sang Anak. Dia yang mengenalnya berkata, "Bapa sendiri mengasihi engkau." Kasih ini akan menjadi milik kita melalui iman kepada Anak Allah. Itu sebabnya
Hubungan dengan Kristus berarti segalanya bagi kita. Kita harus menjadi satu dengan Dia, sebagaimana Dia menjadi satu dengan Bapa. Dan kemudian kita akan dikasihi oleh Allah yang tidak terbatas, itu sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai cabang dari pokok yang hidup itu, kita harus direkatkan kepada pokok yang menerima dan menerima makanan dari pokok itu. Kristus adalah kepala kita yang mulia, dan kasih yang agung mengalir dari hati Allah, berdiam di dalam Kristus, dan dihubungkan kepada semua orang yang dipersatukan dalam Dia. Kasih agung ini menembusi jiwa-jiwa dan mengilhaminya dengan rasa syukur, melepaskannya dari kelemahan rohani, kesombongan, kesia-siaan, mementingkan diri sendiri, dan dari segala sesuatu yang merusak tabiat orang-orang Kristen. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat mengalami kasih ilahi jika saya terputus dari Kristus? Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Tema besar kita kepala yang mulia. Saya mau ada satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu tahu ada binatang yang bisa hidup beberapa jam tanpa kepala? Dia bisa hidup walaupun dia kepala sudah tidak ada, dia bisa hidup. Apakah Bapak Ibu tahu binatang apakah itu? Atau sahabat orang muda ya? Jadi binatang yang bisa hidup tanpa kepala selama beberapa jam itu adalah kecoa. Nah, kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda search, dia bisa bergerak, hidup, tapi tanpa kepala. Dan kemudian di pagi ini, perenungan kita adalah kepala kita yang mulia. Nah, jangan sampai kita seperti kecoa yang sebenarnya hidup tanpa kepala. Bisa terlihat hidup, tapi akan sangat cepat mengalami kematian karena memang sudah tidak memiliki kepala. Dan kepala adalah pusat kehidupan kita. Pusat di mana kita berpikir, pusat di mana kita semua organ tubuh kita difungsikan, itu semua dari pikiran, dari kepala kita. Dan di pagi ini, Kristus menggambarkan dirinya sebagai kepala, karena memang benar dialah kepala, dan inilah suatu misi. Kita punya seringkali dikatakan iman, pengharapan, dan kasih ya. Dan yang terbesar mengapa adalah kasih. Semuanya penting, iman penting, pengharapan penting, kasih penting. Namun iman pada akhirnya ketika Tuhan datang bersama-sama, pengharapan juga semuanya akan digenapi. Tetapi kasih akan bertahan sampai selama-lamanya. Dan inilah misi Tuhan yang mana dirusak semenjak dari surga. Dirusak semenjak dari surga. Kenapa? Karena Lucifer meragukan kasih Tuhan. Meragukan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, sehingga akhirnya inilah misi yang Tuhan mau bawa kepada anak-anaknya di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Bayangkan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika di surga saja misi atau kasih Kristus sudah diragukan di surga, di dunia yang kudus, di tempat yang sama sekali tidak berdosa saja, Allah yang adalah kasih itu bisa diragukan atau disalah mengerti, apalagi di dunia yang berdosa ini. Sehingga akhirnya ini doa terakhir ya sebelum Yesus akan mengalami berbagai penderitaan hingga kematian. Dan ini dicatat oleh Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Dan di dalam doanya Tuhan bahkan sebelum menghadapi penderitaan, dia terus menunjukkan kasih-Nya. Dia terus menyatakan bagaimana mengenai Allah. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita, mengapa setiap hari ada ungkapan syukur, mengapa setiap hari ada kesaksian, ada puji-pujian, karena kalau kita bayangkan setiap hari bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kita 1 kali 24 jam,
Sungguh sangat luar biasa. Bagaimana Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, meneguhkan kasih setianya bagi kita, mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, dan sangat adil. Sehingga kalau kita menyadari akan hal ini, sebagaimana seperti Musa, kita akan menundukkan kepala dan kagum dengan pujian. Jadi, luar biasa Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Dan setiap hari Tuhan dengan penuh kasih selalu menuntun dan memimpin kita. Sehingga di pagi ini dikatakan haruslah ada di dalam setiap hati umat-umat Allah. Nah, ini yang paling penting, kasih, karena di akhir zaman dikatakan di dalam nubuatan bahwa kasih akan semakin dingin. Ya, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam persekutuan bergereja pun terkadang kita tidak peduli satu dengan yang lain. Banyak ya di kota-kota besar. Saya sempat coba beberapa aplikasi untuk menemukan orang-orang muda yang mungkin Kristen, dan saya bertemu dengan orang muda, salah satunya berada di kota, aduh saya lupa kota, ya salah satu gereja, dan ditanyakan bagaimana persekutuan dia di gereja, dan dia bilang, saya pergi ke gereja saja, setelah itu pulang dan saya tidak mengenal siapa-siapa di sana. Bayangkan Bapak Ibu sahabat orang muda, kita pergi bergereja pun tidak ada dalam persekutuan kasih ya, jadi sangat disayangkan sekali. Sehingga kenapa kalau dalam persekutuan saya rindu untuk lebih mengenal Bapak Ibu, karena kita adalah keluarga Allah yang harus mengasihi satu dengan yang lain, walaupun kita secara online, tapi Tuhan bahwa indah dengan mengenal orang lain, dengan melayani orang lain. Inilah kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga boleh terus bertahan, karena kasih ini sangat penting. Kenapa kasih penting? Di perenungan kita di pagi ini dijelaskan banyak hal ya, dengan kasih memenuhi hati, maka yang terjadi adalah yang sangat menarik di bagian bawah ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika kasih Kristus ada dalam hati, maka yang terjadi akan ada rasa syukur, akan ada rasa syukur. Dan yang paling penting, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ketika kasih ada dalam kehidupan kita, maka kita akan terlepas dari kelemahan rohani, kesombongan, kesia-siaan, mementingkan diri sendiri, segala sesuatu yang tabiat orang Kristen. Jadi, luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Dia memberikan kasih kepada kita agar kita terlepas dari kelemahan rohani, kesombongan. Nah, ini harus ada kasih ya. Kadang kita um, menurut karena mungkin takut akan hukuman saja. Jadi terkadang kita mau mengikuti Tuhan, Tuhan katakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kadang kita ikut karena kita takut, mungkin takut masuk neraka, atau juga mungkin takut dihukum, atau mungkin takut akibat dari apa yang kita lakukan yang salah. Akhirnya kita tuai. Tuhan tidak mau ketakutan yang seperti itu, tapi Tuhan mau ada pelayanan kasih. Jadi ketika kita terhubung dengan Kristus, kita berada di hadirat Tuhan Yesus, kita merasakan hadiratnya, kasihnya memenuhi kita, menyanggupkan kita untuk kuat secara roh, untuk rendah hati, karena ada kasih Kristus di sana, untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan bahkan tabiat kita yang rusak, ikan karena dengan kasih Kristus. Bapak Ibu yang muda, kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu terhubung dengan Kristus. Itu mengapa salah satunya jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sebaik apapun pengajaran agama lain. Saya mau mengingatkan kita, sebaik apapun pengajaran agama lain yang mengajarkan mengenai kebaikan benar, baik adanya, tetapi kalau diupayakan tanpa Kristus di sana, maka semuanya akan sia-sia. Karena setiap hari kita melakukan kesalahan, dengan apa kita bayar? Apakah dengan perbuatan baik kita? Tidak pernah bisa. Sehingga ada Kristus di sana yang sempurna,
yang menjadi suatu akan menjadi suatu, kalau kita pakai jubah ya, baju ya, yang akan menutupi kita, yang akan, karena kesucian, kemurniannya saja yang mampu untuk menutupi kita yang berdosa ini. Dan tidak ada nama lain di kolong bumi ini selain Kristus. Sangat disayangkan kalau anak-anak Tuhan sangat sedikit terhubung dengan Tuhan Yesus. Sehingga di sini dikatakan hubungan dengan Kristus berarti segalanya bagi kita. Apakah hubungan dengan Kristus benar-benar berarti segalanya bagi kita? Kalau berarti, berapa lama kita luangkan waktu berkualitas dengan Tuhan? Apakah dalam pekerjaan kita, kita selalu terhubung dengan Tuhan? Saya sebagai orang muda ya, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dan orang-orang muda yang hadir di pagi ini, mungkin kalau kita sedang jatuh cinta dengan seseorang, pasti kita dan Bapak Ibu yang sudah menikah ya, pasti lebih banyak memiliki pengalaman. Kalau kita menyayangi seseorang, pasti kita ingin terhubung dengan orang itu. Dan kita tidak mau melewatkan suatu kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang itu. Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak mau melewatkan kesempatan berkomunikasi dengan kita. Kitanya yang kurang mengasihi Tuhan. Nah, di pagi ini dikatakan bagaimana saya dapat mengalami kasih ilahi jika saya terputus dari Kristus. Ini kasih-kasih yang lain tidak akan bertahan lama ya, kita berbuat kebaikan. Kebanyakan untuk motif kepentingan diri sendiri. Mungkin untuk saya nanti dibalas suatu hari dengan kebaikan lagi, atau juga untuk banyak kepentingan kita. Tapi kasih yang Allah berikan adalah kasih yang Bapak Ibu kalau rasakan ya, kadang kalau kita mau mengampuni orang lain juga sulit kalau tanpa kasih Kristus. Saya percaya Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apalagi orang tua kita sudah mengalami berbagai macam pergumulan dan masih terus bergumul. Dan mari di pagi ini, hubungan dengan Kristus berarti segalanya bagi kita. Mari kita terus terhubung dengan Kristus, meminta kasih-Nya, karena Ia adalah kepala yang mulia, yang kalau kepala, kita bagian badan, kepala sangat penting. Kita sangat penting untuk menjaga pikiran kita, kepala kita, dan Kristus sudah mengambil bagian itu. Dia yang mau menjadi kepala kita. Sehingga mari kita terus menghadirkan Kristus, agar kita tidak seperti kecoa, yang mana bisa hidup tanpa kepala, bertahan hidup, tapi akan sangat salah arah, tidak bertujuan, kemudian akhirnya mati juga. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jangan sampai kita terlihat hidup tapi seperti kecoa yang sudah tidak ada kepala lagi, tapi masih bisa berjalan-jalan dan semuanya itu sia-sia. Nah, ini seperti kalau pelajaran atau pengajaran yang lain, ini seperti kecoa ya, berjalan tanpa kepala. Jadi mungkin melakukan kebaikan, benar, tapi kalau tidak ada Kristus di sana, semuanya sia-sia. Jadi kalau anak-anak Kristus atau anak-anak orang-orang Kristen tidak menyadari betapa pentingnya ini dan menyanyiakan hubungan dengan Kristus, memang penghakiman bermula dari rumah Allah. Jadi orang-orang yang harusnya mengenal Kristus dan memancarkan Kristus lebih kepada orang lain, tapi tidak menggunakan waktu dan kesempatan, adalah sangat berbahaya. Jadi saya mengundang selagi masih ada waktu, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kemarin ya hampir seharian saya waktu di rumah ada istirahat, saya banyak-banyak membaca dan banyak sekali literasi atau literatur uh, Kristen yang dapat kita baca, buku-buku rohani yang menguatkan kita, Alkitab elektronik yang lebih mempermudah kita. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya. Bahasa Ibrani kita bisa pelajari, Alkitab terjemahannya, Alkitab secara langsung kita bisa pelajari. Jadi Tuhan memberikan kebenaran dengan sangat mudah untuk kita jangkau. Sisanya kita mau respons dan mau belajar atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, biarlah dengan pertolongan Tuhan, kita boleh terus terhubung dengan kepala kita yang mulia. Ya, jangan sampai terlepas
Misi Tuhan adalah kita terhubung dengannya dan kasih memenuhi kita. Dengan kasih itu menyanggupkan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kasih Tuhan, karena Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya juga mau menolong orang lain. Bukan karena saya mau menerima balasan dari dia, tapi karena Tuhan Yesus baik buat saya. Karena Tuhan mengampuni saya mau mengampuni orang lain. Bukan karena saya lebih baik dari orang itu, atau bukan karena saya ingin juga, saya takut juga uh, Tuhan tidak mengampuni saya, tapi karena Tuhan sudah terlalu mengasihi saya. Jadi saya mau mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah terlalu mengasihi saya, apalah daya saya. Semua dalam hidup saya adalah pemberian Tuhan. Jadi, apa yang mau saya sombongkan? Tidak ada. Tuhan sanggupkan saya untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, tabiat-tabiat saya yang masih buruk, Tuhan tolong sanggupkan saya mau berubah untuk lebih mengasihi Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan. Jadi, semuanya yang digerakkan suatu misi, yaitu misi kasih. Kasih yang menyelamatkan kita semua. Dengan di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, luar biasa untuk Tuhan yang kita sembah, yang sudah menyatakan mengenai kasih dan Tuhan rindu untuk kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sehingga kasihnya yang berlimpah terus menjadi bagian kita semua. Hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita boleh terus memandang kepada Tuhan Yesus. Ini perenungan kita di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebentar nanti akan saya kirimkan, boleh Bapak Ibu baca ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Di sana sangat banyak sekali janji, ada janji mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sangat banyak sekali di sana ya. Mengenai kedatangan Tuhan juga. Kita boleh baca dan merenungkannya dan mengambil satu ayat untuk diingat. Menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menghafal semua baik lagi, agar kita boleh terus mengingat dan merenungkan kasih Tuhan. Mungkin ini bagaimana mengalami kasih jika saya terputus dari Kristus. Kalau kita terputus dari Kristus, kita tidak akan mengalami kasih lagi. Jadi hubungan dengan Tuhan Yesus, pribadi, bersama, kemudian juga dalam kita setiap hari, terus berdoa dalam hati, dan minta pertolongan dan juga tentang pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini. Saya bawa perenungan firman Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Untuk perenungan kita bersama, kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita akan masuk dalam ruang doa ya, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Iya, Kak Olive. Shalom juga, selamat pagi buat Pak Afung ya, yang sudah bergabung. Dan ya Pak Jefferson juga, selamat pagi. Bapak, kita akan persiapkan diri untuk mau ada dalam doa bersama, Bapak Ibu dan sahabat orang muda.